ingin memaparkan yaitu mengenai materi alat-alat perlengkapan negara. Berikut video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu negara. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang teori-teorinya, di mana teori-teori alat negara itu perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah, yaitu seperti organ, lembaga, terus juga seperti forum instansi tambahan, maupun badan independen lainnya. Menurut Busroh juga nih, tahun 1990, yakni paham yang menguraikan tentang alat-alat perlengkapan negara itu sendiri terbagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, paham Georgianalik, terus yang kedua, paham yang meninjau dari segi fungsi negara itu sendiri, yang ketiga, paham yang meninjau dari segala yuridis. Georgianalik juga meninjau nih persoalan alat perlengkapan negara. Dalam terbagi itu bisa dibilang dalam 2 segi. Yang pertama, alat-alat perlengkapan negara, terus yang berlangsung pada bisa bilang jangka konstitusi. Terus kedua, alat perlengkapan negara yang tidak bersumber langsung pada konstitusi. Kemudian paham dulu nih yang meninjau dari segi fungsi. Dari segi fungsinya itu ya adalah memandang bahwa adanya alat-alat perlengkapan negara itu tergantung pada realisasi daripada fungsi negara itu sendiri. Jadi fungsi negara mengakibatkan timbulnya alat perlengkapan negara. Oleh karena itu, dengan dasar atau bawahan yang memperhatikan fungsi negara diambil dari Prancis salah satunya pada abad ke-16, maka timbul 5 organ negara di sana, yaitu kayak organ diplomacy, organ defense, organ finance, organ justice, dan organ police. Kemudian dengan dasar memperhatikan fungsi awal negara, menurut Moskip, dengan iris politika, maka timbul 3 organ baru di negara, yaitu organ legislatif, organ eksekutif, organ yudikatif. Juga dengan dasar memperhatikan fungsi negara, menurut Van Vollen juga ada. Hans van Hoven pernah bilang maka timbul 4 organ baru dengan negara, yaitu organ Regiling, organ Bestuur, organ Riksdag, dan organ Polit. Selanjutnya juga dengan memperhatikan fungsi negara yang dikemukakan oleh Goodenough, maka timbul 2 organ negara, yakni organ police maker dan police executor. Dari segi yuridis, menurut Busroh pada tahun 1990, bahwa negara itu merupakan suatu organisasi jabatan, dan dalam penilaian alat-alat perlengkapan negara dimulai dari yang terkecil, yaitu jabatan. Mengenai jabatan itu juga, maka ukuran yang dipakai ada empat kriteria yang dipakai, yaitu kriterianya bagaimana bentuknya, bagaimana susunannya, dan apa tugas atau kewajibannya, dan apa wewenang yang harus ia miliki itu. Menurut UUD 1945 juga penyelenggaraan negara pelaksanaan itu diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara seperti Majelis Pemusyawaratan Rakyat, MPR, Presiden, DPR, DPD, terus BPK, Badan Keuangan Pemeriksa Keuangan, terus MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan juga perlengkapan negara
Yang dimaksudnya itu tuh bisa dibilang tuh kayak lembaga negara yang menjalankan fungsi gitu, menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara itu sendiri seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga lembaga yang menjalankan fungsi ini juga disebut kayak salah satunya itu namanya juga perlengkapan negara. Eh, yang dilakukan itu contohnya kayak misalkan contohnya hakim dalam upaya penegakan hukum itu kayak dalam proses penegakannya hukum hakim itu memiliki kayak wewenang untuk mengadili gitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk hakim itu sendiri untuk menerima pemeriksaan dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses ini juga mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan UU gitu, undang-undang. Upaya penegakan hukum di Indonesia sendiri juga salah satu caranya itu ya lebih gampangnya disebut pendidikan karakter ya. Peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, praktik penegak hukum yang tidak memihak gitu. Upaya perlindungan penegakan hukum di Indonesia sendiri ya peningkatan kayak kualitas seleksi aparat penegak hukum kayak melakukan praktik penegak hukum yang bisa bilang tidak memihak, terus melakukan pemberian bantuan hukum itu salah satu upaya perlindungan ya, perlindungan penegakan hukum apa yang terdapat di negara kita ini di Indonesia. Dan ada juga yang namanya lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini masuk dalam kategori teori-teori yang tadi, di mana lembaga legislatif ini berfungsi untuk membentuk UU atau undang-undang dan mengawasi lembaga eksekutif. Contohnya lembaga legislatif di Indonesia tuh kayak istilahnya tuh DPR, MPR, DPRD. Dan yang pertama tuh mencangkup itu DPR. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, kayak sebuah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan emang kekuasaannya itu untuk membentuk undang-undang yang udah ditetapin gitu. DPR memiliki fungsinya juga seperti legislasi, anggaran atau anggaran-anggaran negara contohnya. Terus pengawasan negara. DPR juga terdiri atas anggota partai politik nih. Partai politik peserta yang dipilih lewat pemilihan umum. Yang didasarkan hasil pemilihannya itu anggota DPR juga berjumlah 550 orang. Masa jabatannya DPR itu 5 tahun banternya dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru yang mengucapkan sumpah atau janji gitu. Terus tugas dan wewenangnya juga banyak nih DPR. Kayak misalkan membentuk UU atau undang-undang yang udah dibahas dengan presiden yang ibaratnya udah disahin untuk mendapat persetujuan bersama. Terus kayak membahas memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU. Terus menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu gitu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan itu sendiri. Ada juga tugas dan wewenangnya untuk menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan melalui DPD. Terus ada juga kayak melaksanakan pengawasan itu kayak terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. Bertugas juga memilih kayak anggota badan pemeriksa keuangan. Kan itu kritis banget ya, jadi itu
ada yang namanya DPD. Ada juga membahas atau menindaklanjuti hasil di mana hasil pemeriksaan itu atas mempertanggungjawabkan keuangan negara yang disampaikan oleh badan pemeriksa keuangan itu sendiri. Terus memberikan persetujuan, contohnya persetujuan kepada presiden atau yang paling tinggi gitu atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial. Itu banyak sih, ada lagi peran-perannya yang tugas atau wewenang yang emang udah ditetapin oleh wewenang DPR yang tadi. Mungkin itu pembahasan materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Afandi akan menjelaskan mengenai salah satu lembaga di alat-alat kelengkapan negara, yaitu lembaga legislatif. Dan saya akan menjelaskan salah satu dari isinya, yaitu MPR, DPRD, DPD, dan salah satu lembaga lainnya yaitu lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu Majelis MPR, Majelis Pemusatan Rakyat. Lembaga ini adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. MPR memiliki tugas dan wewenang dan hak, yaitu pertama mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK, melantik wakil presiden bila presiden mangkat, memilih wakil presiden dari 2 calon diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan. Anggota MPR juga memiliki hak, yaitu mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan hak imunitas dan hak protokoler. Sidang MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sidang MPR ini sah apabila dihadiri 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Lalu sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD. Lalu sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR dari sidang-sidang lainnya. Putusan MPR sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, dan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh jumlah anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Sebelum mengambil keputusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu ada alat-alat kelengkapan MPR. Alat-alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan panitia ad hoc dan badan kehormatan. Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dari sidang paripurna MPR. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945. Setelah amandemen, membawa implikasi terhadap kedudukan tugas dan wewenang MPR. Sekarang MPR hanya berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, BMA, dan MK. MPR juga tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan ketetapan MPR, kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi presiden. Lalu saat ini, ketetapan MPR tidak lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan undang-undangan. Lalu, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD terdiri dari 2 macam, yaitu provinsi dan DPRD kabupaten kota. DPRD juga memiliki tugas dan wewenang dan hak, yaitu membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama kepala daerah, menetapkan APBD bersama kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Perda, pemerintahan daerah, dan terakhir meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
Lalu anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD juga memiliki hak mengajukan rancangan perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Lalu setelah itu ada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat sebagai DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lagi lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Lalu ada lembaga eksekutif, salah satu lembaga di alat-alat kelengkapan negara. Lembaga eksekutif tidak sama dari semua negara, tergantung dari sistem politik pemerintah yang dianut masing-masing negara. Fungsi lembaga eksekutif, yaitu kekuasaan eksekutif ini mencakup beberapa bidang, yaitu pemerintahan, yaitu melaksanakan undang-undang. Kedua, administrasi, yaitu menyelenggarakan undang-undang. Ketiga, diplomasi, yaitu melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Keempat, militer, mengatur angkatan bersenjata, ketertiban dan keamanan dari pertahanan negara. Kelima, yudikatif, hak memberikan amnesti, abolisi, gerasi dan rehabilitasi. Dan terakhir, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan rancangan undang-undang APBN. Organ-organ lembaga eksekutif. Yang pertama ada kepala negara. Bila bentuk negara kerajaan, maka kepala negara disebut raja atau ratu. Contohnya yaitu di Spanyol, Inggris, dan Belanda, dan lain-lainnya. Ada kalanya disebut kaisar seperti negara Ethiopia waktu zaman Haile Selassie berkuasa, atau kepala negara Jerman yaitu Wilhelm berkuasa, atau kepala negara Jepang dewasa ini. Bila bentuk negara itu republik, maka kepala negaranya disebut presiden. Kekuasaan presiden dalam negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer berbeda dengan kekuasaan presiden dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam negara-negara sistem parlementer, kedudukan dan kekuasaan presiden sama dengan raja-raja, yaitu bagian dari kekuasaan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. Kesalahan dari raja atau ratu presiden menjadi tanggung jawab menteri-menterinya. Pada negara-negara kerajaan, raja atau ratu menduduki takhta berdasarkan keturunan. Seorang raja atau ratu digantikan oleh anak tertuanya, kecuali di Malaysia, di mana rajanya dipilih secara bergantian di antara 9 raja-raja negara bagian sebagai yang di Pertuan Agung. Sidang presiden pada negara dengan sistem parlementer umumnya dipilih oleh parlemen negara bersangkutan seperti Jerman Barat, Italia, dan Australia. Pada negara dengan sistem pemerintahan presidensial, presiden di samping berkedudukan sebagai kepala negara, juga berkedudukan sebagai kepala eksekutif atau administrator. Masa jabatan presiden baik dalam negara-negara dengan sistem parlementer atau presidensi ditentukan oleh konstitusi masing-masing negara. Lalu yang kedua ada wakil kepala negara. Di dalam beberapa negara republik sering didapat jabatan wakil presiden. Tetapi baik dalam sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, kedaulatannya hanya sebagai wakil kepala negara yang sifatnya seremonial dan lambang saja. Lalu yang ketiga ada Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah memimpin menteri-menterinya atau disebut juga kepala eksekutif atau kepala pemerintahan dan kepala administrasi negara. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan partai politik yang menang dalam pemilihan umum. Partai Perdana Menteri ini biasanya mayoritas dalam parlemen. Tetapi ada kalanya Perdana Menteri tidak menguasai lebih dari separuh anggota parlemen, tetapi berkuasa karena dukungan dari beberapa partai yang menyukai wakil di parlemen berdasarkan koalisi, mempunyai wakil di parlemen berdasarkan koalisi. Keempat ada menteri-menteri. Berbeda hal dengan Perdana Menteri, menteri-menteri ini adalah sebagai pelaksana langsung kekuasaan eksekutif di bidangnya masing-masing. Menteri-menteri merupakan pembantu dari kepala negara. Menteri-menteri biasanya memimpin departemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Habibi Al-Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh sebuah Mahkamah Agung. Di Indonesia yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif ialah
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kewajiban dan wewenang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden member gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga merupakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Di Indonesia juga mempunyai 2 lembaga negara lainnya di luar eksekutif dan yudikatif. Yang pertama, Dewan Pertimbangan Agung atau yang disingkat DPA. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga konsultatif dan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi nasihat kepada presiden, baik diminta maupun tidak. Yang kedua, memberikan jawaban berupa nasihat kepada presiden atas permintaan presiden. Selanjutnya yang kedua, itu ada Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat BPK. BPK adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar, BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pemaparan kami dari kelompok 11 yang memaparkan materi tentang perlengkapan alat-alat negara. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.